apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Halo, apa kabar? Semuanya sehat? Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Yeremia 14 sampai selesai, disambung sama Yeremia 15 ayat 1 sampai 4. Panjang ya, tapi seperti biasa Ibu Yohana akan menyederhanakannya buat adik-adik semua sehingga bisa memahaminya, bisa mengerti, dan terutama bisa melakukannya. Nah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, yuk Ibu Yohana akan membacakan 3 ayat saja. Dan nanti adik-adik semua membacanya full ya, supaya lebih memahami apa inti dari firman Tuhan hari ini. Ibu Yana akan baca dari ayat 13, 14, dan 15. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan melihat pedang dan kelaparan, tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan palsu, ramalan kosong, dan tipu muslihat hatinya sendiri. Sebab itu firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka. Mereka itu berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan binasa oleh perang dan kelaparan. Wah, Tuhan lagi marah ini. Tuhan sama Nabi Yeremia lagi berbicara. Nabi Yeremia sedang memperjuangkan keselamatan bangsanya. Tetapi Tuhan sudah tidak memberikan dispensasi lagi. Tuhan sudah terlanjur marah. Mengapa Tuhan marah? Karena para nabi-nabinya, para pelayan Tuhannya tidak setia. Dan bukan hanya tidak setia, yang paling Tuhan tidak suka adalah suka berbohong. Padahal Tuhan tidak menyuruh, mereka ngakunya menyuruh. Padahal Tuhan tidak berbicara, mereka mengakunya Tuhan berbicara pada mereka. Mereka mengarang cerita, mereka membuat satu cerita bahwa negara ini akan bebas dari kelaparan, akan bebas dari perang. Padahal Tuhan tidak berbicara seperti itu. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada para nabi itu. Nah, adik-adik, sudah berkali-kali guru-guru sekolah minggu, orang tua, guru di sekolah, atau mama, papa mengajarkan adik-adik untuk tidak suka berbohong. Tidak suka memutarbalikkan fakta. Kalau kebenaran harus dikatakan kebenaran, kalau kebohongan dikatakan kebohongan, kalau tidak tahu, ucapkan tidak tahu. Alkitab mengatakan bahwa mengajarkan kata pada kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya itu dari si iblis. Nah, kalau adik-adik suka berbohong berarti temannya siapa? Nah, mau bertemanan dengan iblis? Ibu Yuan mah nggak mau. Jadi adik-adik belajar untuk berkata-kata jujur dalam segala hal. Walaupun terkadang kejujuranmu itu membuat kau dalam kesulitan, tetapi jalan kebenaran itu memang sulit, tetapi buahnya manis. Engkau akan diperhitungkan menjadi anak-anak yang jujur. Engkau akan dipercaya. Karena orang yang dipercaya adalah orang yang jujur. Orang yang tidak jujur tidak akan pernah dipercaya. Nah, adik-adik, pilihan sekarang adik-adik. Mau dipercaya atau tidak dipercaya? Mau jujur atau tidak jujur? Seperti bacaan kita hari ini, yang tidak jujur dihukum Tuhan dengan sadis. Tetapi yang jujur pasti akan diberkati. Nah, seperti nabi palsu tadi, tidak jujur, Tuhan menghukumnya dengan sadis. Ibu berharap adik-adik semua selalu memakai mulutmu dengan baik, selalu berkata-kata dengan jujur, dengan manis, tidak dibuat-buat. Kalau di depannya ngomongnya baik-baik, tapi di belakangnya jelek-jelekin. Nah, itu juga nggak boleh. Mulut ini sebagai sumber berkat. Nanti adik-adik baca di Yakobus ya. Di situ ada perikop mengatakan dosa lidah. Lidah ini, ucapan ini harus menjadi satu sumber yang baik. Tidak ada namanya sumber mata air itu ada 2 rasa. Rasanya
pahit atau rasanya tawar. Tidak, kalau sumber mata air, kalau tawar ya tawar, kalau manis ya manis, kalau pahit ya pahit. Tidak ada dua rasa. Nah, mulut kita harus dibiasakan menjadi punya sumber satu rasa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yuk berjuang yuk. Ibu tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi kalau engkau membiasakannya dari sekarang, engkau tidak akan kesusahan untuk berkata-kata jujur, menempatkan dirimu dengan benar, sehingga kau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Ajari kami semua untuk bisa berkata-kata jujur, tidak bohong, sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kami. Bila di sini ada adik-adik yang menyaksikan tayang ini suka berbohong, Tuhan tolong berikan kekuatan untuk bisa berkata-kata dengan jujur, mulai berubah sikapnya bila Roh Kudus mau memberikan kekuatan. Berkati kami semua, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.